aja presentasinya buat anak-anak. Jadi ini biasanya saya kasih ilmu awal reservation ke adik-adik atau anak-anak dari mana saja, dari SMK, dari university, dari sekolah akpar yang lainnya juga. Jadi saya di sini sudah merangkum sedemikian rupa reservation itu intisarinya apa sih Bu, Pak? Mungkin kalau di buku kan ada raffle, ada apa. Jadi saya hanya berikan sebenarnya reservasi itu kan cuma ada dua, ada individual dan bisnis, itu saja, gitu kan? Nanti dari individual dibagi lagi, individual yang bagaimana? Individual juga ada individual yang orangnya cuma bersenang-senang, ada yang menghadiri conference, ada juga yang cuma dia istilahnya di sini dia bekerja atau ada work from Bali gitu. Nah, itu jadi bisnisnya juga ada di sana. Kalau grup itu macam-macam juga. Ada grup-grup yang memang juga bersenang-senang, ada grup meeting, ada grup mais ya. Jadi sebenarnya reservasi cuma dibagi dua saja, individual dan grup. Kemudian dari situ individualnya sendiri, dari mana sih individual sama grup? Ada yang dari telepon, ada yang dari email, ada yang sekarang mungkin kalau dulu ada fax, sekarang kita ganti jadi sosial media. Ada lagi dari WhatsApp. Nah, sekarang yang keren dari WhatsApp. Orang cuma dari WhatsApp udah langsung bikin reservasi. Nah, terus kemudian ada lagi yang biasanya lakinya kita, karena kita di daerah yang bisa dilihat sama banyak orang adalah walk-in. Kalau kita hotelnya yang masuk ke gang mungkin akan susah didatangin dengan walk-in. Tapi karena kita areanya yang enak, area-area yang benar-benar terlihat oleh banyak orang, jadi kita walk-innya juga lumayan. Gitu. Walaupun tidak selalu harus confirm, tapi at least ada orang yang datang untuk mengunjungi kita dan tanya, ini hotel ya? Apa sih? Harganya berapa sih? Kadang-kadang orang bingung kalau dari luar kan. Karena memang kalau dari luar kita kalau cepet-cepet jalannya gitu kan kelihatannya ini hotel apa bukan? Gitu. Oke, terus kalau dari ini yang direct langsung sama kita. Kalau yang misalnya kita kerjasama nih, mungkin kerjasamanya ada tahu sudah sama travel agent, sama corporate atau sama online biasanya. Yang sekarang lebih kenceng adalah ke online. Kalau company biasanya sekarang beberapa company ada yang through langsung ke sales marketing kita, ada juga yang mereka karena mungkin lebih ngelihat harga-harga yang lebih reasonable di online, makanya ke online. Kalau di online sebenarnya kita ada protection komisi ya. Jadi kalau ada protection komisi biasanya penurunan harganya itu tergantung dari saya dan Pak Sofian, Direktur of Sales Marketing untuk negonya. Karena selain front office saya juga pegang e-commerce. Jadinya pegang e-commerce. Belum ada aja orangnya Bu. Iya, jadi di promotion ini karena sekarang kan kita pengennya gencar di media ya Bu ya. Kalau dari mulut ke mulut sales marketing akan punya kesusahan sekarang untuk door to doornya karena kan agent juga tutup. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah pendekatannya ke online. Kayak travel online-nya juga mungkin online yang istilahnya tidak internasional. Online yang tidak internasional kayak Agoda itu kan pasti kebanyakan tamu dari luar, Expedia dari luar. Tapi kalau yang nasional istilahnya ya yang masih global di dalam domestik pasti Traveloka, tiket.com. Nah, itu lebih Ibu, Bapak biasanya dari manapun Traveloka. Apalagi dengan iklannya ini, dengan iklannya yang banyak artis kan, tiket.com. Nah, itu lebih ini. Tapi kalau sebetulnya dulu kita kebanyakan dari Agoda karena kita kebanyakan dari luar, dari Asianya, dari internasionalnya. Sebetulnya itu saja. Setelah itu ini contoh nanti yang akan di dalam setelah kita punya ini. Nah, sebenarnya intisarinya dari reservasi cuma ini saja Ibu. Di hotel manapun, pakai sistem apapun, yang ditanyakan pasti cuma ini. Nah, ini yang saya rangkum buat adik-adik, buat teman-teman siapapun yang ada atau istilahnya punya kesempatan bersama-sama dengan saya dan tim di sini. Jadi sebenarnya gampang aja. Yang ditanyain sih sebenarnya ini dari mau pakai sistem secanggih apapun pasti yang ditanyakan cuma nama tamu, check in check out, jenis kamar, jumlah, harga gitu kan. Terus kamu maaf Ibu Bapak kesini apa sih mau ada meeting kah atau mau ngadirin apa gitu. Hanya itu saja dengan payment termnya. Artinya kalau sekarang anak-anak secara new normal saya akan selalu bilang cashless. Jadi artinya ketika tamu pun di depan kita yang langsung mengarahkan. Pembayaran dengan kredit card atau debit kita nggak akan bilang itu cash. Kecuali tamunya langsung bilang, oh maaf Bu, cash boleh. Nah itu baru daripada nggak bayar kan Bu. Iya betul. Buru-buru dari tangan jangan dilepas ya Bu ya. Jadi artinya kalau saya
saya mengajarkannya intinya kalau sudah di depan ataupun di telepon ditanya saja. Apalagi kalau sudah di depan kan sudah di depan mata, langsung saja diarahkan dengan debit atau kredit card. Jadi jangan tanya lagi ibu pembayaran dengan cash gitu. Cashnya dihilangkan dari buku tuh. Kalau misalnya sudah tatap muka nih. Kalaupun misalnya dari telepon kita arahkannya adalah sama. Tapi biasanya orang tidak mau kasih kredit card kan ya Bu. Jadi satu-satunya jalan adalah bisa transfer kok Bu. Betul. Gimana lah caranya Bu supaya COVID ini juga berakhir. Uang biar kita nggak pegang uang. Kita juga kalau pegang uang kan risih ya Bu ya, ada uang yang udah lecek gitu ya atau gimana gitu. Jadi kalau dari telepon kita arahkan juga, oh bisa buka, boleh kita minta nomor telepon dan email address, itulah makanya di sini ada email address dan nomor telepon. Kita kasih proforma kalau memang mau, ataupun nggak usah deh Mbak, pokoknya kasih aja nomor rekening, silahkan dengan nomor rekening kan bisa. Nah dengan nomor rekening karena kita juga punya nomor 24 jam WA, jadi dari sana kamu bisa menghubungi kita 24 jam betul-betul dengan transfer jam berapapun bisa. Jadi intinya adalah kunci di tangan tamu ketika mereka sudah bayar apapun itu. Jadi tanpa ada pembayaran berarti ya tamunya disuruh tunggu saja. Kalaupun dia transfer kita tunggu dulu sampai beberapa saat, kita harus ditelepon ke akunting. Akunting biasanya akan bilang sudah masuk tapi pending, artinya itu pasti sudah masuk. Mungkin cuma besoknya saja karena kan aturan waktunya aja dari bank. Itu biasanya. Tapi liuknya adalah tetap pembayaran karena apa? Itu adalah ibu bapak istilahnya itu adalah hitam di atas putihnya front office. Kalaupun itu tidak kita cek sembarangan, kita main pasti itu sudah ada di dalam rekening kita, ternyata itu bohong-bohong atau abal-abal, yang kena pasti kita juga. Jadi protectionnya adalah setelah kita menerima payment apapun dari manapun, transfer itu kita serahkan ke akunting. Karena bagian akunting yang harus ngecek. Setelah akunting kasih instruction atau sudah masuk pending, belum masuk, nah itu yang bahaya. Kalau belum masuk kita pastikan ke tamu. Kalau kata tamu, tapi saya sudah begini, ya maaf. Karena reportnya dari akunting kan seperti itu. Itu proteksinya kita. Jadi jangan sampai kita juga apa ya istilahnya, aduh udahlah orang ini kenal kok ini long stay, nggak bisa gitu juga. Jadi teman-teman sama tim di sini biasanya tahu dan adik-adik juga tahu kalau misalnya long stay, long stay kenal apapun kita sama tamu, tapi tetap rules is rules, regulation is regulation gitu. Jadinya harus tetap diterapkan gitu. Jadi ini intisari yang saya kasih, dia mau lewat walk-in, mau lewat telepon, mau lewat email, itu akan sama saja seperti ini. Hanya karena ini saja yang akan kita tanyakan. Saya juga sering kasih tahu sama anak-anak dan tim, tidak perlu harus A sampai Z benar-benar baku, tidak. Tapi at least apa yang ada di sini harus ditanyakan semua. Miss, kenapa saya harus tanyakan email? Miss, kenapa saya harus tanyakan yang namanya nomor telepon? Artinya, contoh, kita kan note, reception kita maklum, banyak gangguan, banyak suara, banyak bukan banyak interruptnya. Jadi konsentrasi kita kadang-kadang buyar. Setelah kita nulis, contoh, kadang-kadang otak sama pensil sama pulpen beda. Katanya 3, di otak kita 3 tapi nulisnya 5. Nah, dengan ada nomor telepon dan email kita bisa memastikan, artinya courtesy. Bapak Ibu, maaf, Ibu Pola sudah melakukan reservasi ya, kan kita ulang lagi tuh. Nah, dengan begitu kita tahu double checknya ada di sana. Sudah betul belum yang kita note. Gitu. Jadi kalau di front office mungkin yang saya minta bukan pintar, tapi detail. Saya nggak perlu orang pinter. Kalau pinter tapi nggak detail sama aja, kelabakan juga. Yang penting adalah detail. Satu lagi mungkin ingatannya lebih kuat. Karena apa? Tangannya kerja, matanya kerja, telinganya juga kerja. Ketika kita hadapin tamu, nanti ada teman yang tanya, telepon berdering, nah itu dia. Itu dia yang harus konsentrasi. Jadi begitu sudah di arenanya, di stage-nya, di panggungnya, di depan, apapun yang terjadi sebelumnya dia harus lupakan. Jadinya saya suka bilang kalau misalnya ada itu, tarik nafas dulu, siap-siap angkat telepon. Dengan begitu, misalnya lagi sedih nih Bu, kan suka ada tuh yang misalnya diputusin pacar atau gimana tuh, Miss, ya tenang, tarik nafas dulu, karena kalau sudah sampai sana, apapun itu tamu kan nggak pengen tahu. Satu lagi, tamu juga nggak peduli. You are the training, kamu employee, asal kamu berdiri situ dan I ask you, kamu harus jawab. Itu dia. Jadi knowledge-nya harus tahu, makanya kita selalu ajak tur. Walaupun pertama sudah diajak tur, pasti akan kita ajak tur lagi. Dan setiap 2 hari atau 3 hari saya biasanya ujian sama mereka. Ujian dalam arti kata saya pengen tahu dari 3 hari, 5 hari, 7 hari ini mereka
dapat pemahamannya apa sih. Saya nggak pengen mereka menghafalkan ya Miss, ya Bapak ya. Jadi mereka harus paham. Tidak perlu dihafalkan karena ini bukan hafalan sebetulnya. Gitu. Jadi asal mereka paham, mereka sudah tahu sendiri, sudah gesit sendiri. Jadi itu yang kita kasih ke mereka. Terus satu lagi mungkin kebanyakannya adalah form, sistem. Lebih dari itu adalah regulation yang ada. Sama seperti di buku sih Bu, cuman bedanya mungkin sekarang new normal, itu aja. Mereka lebih protection ke misalnya social distancingnya sama tamu. Terus udah gitu form-form apa saja yang ada di sana itu mereka harus hafalkan. Kadang-kadang kan kalau yang cowok-cowok nih, Miss, ribet ya gitu. Kalau perempuan kan rada ini ya Bu ya, rada telaten. Nah, yang cowok ini yang suka kadang-kadang berantakan di mana-mana. Nah, itu yang kita coba untuk arahkan supaya sebenarnya form itu gampang kok, bukan menakutkan juga, cuman itu adalah nyawanya kalian, nyawanya reception. Begitu nanti kalian satu form hilang, itu yang akan ditanyakan oleh akunting, karena kita hubungannya banyak nih. Jadi istilahnya FO itu penyelia. FO itu adalah mediator dengan tamu, mediator dengan departemen lain. Saya masukkan salah kamar, yang di housekeeping nanti ngamuk-ngamuk kan gitu. Saya masukkan harga, nanti yang di akunting ngamuk-ngamuk. Tapi begitu dari akunting, dari housekeeping juga ada sesuatu yang tujuannya ke tamu, penyeliannya adalah pasti front office, gitu kan. Nanti kata housekeeping, kamu bilang tamunya minta ini, saya sudah tanya sama kamu ternyata enggak, kita telepon lagi tamu. Nah itu perbedaannya. Satu lagi, kalau tamu misalnya minta request sesuatu tapi belum disiapkan oleh tim juga, padahal kita sudah tulis di sistem, nah itu juga kita jadi mediator. Artinya kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita cari solusi. Kita yang harus bicara langsung ke tamu, tapi kita juga harus bicara juga ke departemen. Artinya tamu kan nggak langsung ngomong ke housekeeping, tapi kami yang akan kasih tahu, Pak Budi maaf, kemarin kan ada honeymooners, tapi belum di set up. Tamunya sekarang sudah datang dan sudah sampai kamar, ternyata tidak ada set up-annya. Nah, yang kecil tapi krusial juga ada, tapi kita lah di tengah-tengah. Gitu. Jadi kalau dalam sistemnya kita tidak details, berarti berita ke tamu dan berita ke departemen lain akan salah. Makanya saya bilang, Miss tidak butuh yang pintar, tapi details. Semua pintar soalnya, asal ada kemauan kan, tidak ada yang bodoh. Jadi kadang-kadang kan Bu, Miss nggak bisa-bisa nih saya ini gitu. Sebetulnya yang saya paling ini adalah kalau yang namanya reservasi sama FO itu kan dapurnya ya, dapur sebenarnya juga sama dapur, cuman bedanya kita nggak jadiin makanan, tapi kita istilahnya menyediakan sistem gitu aja, sistem yang enak yang bisa dilihat tamu sama dilihat departemen lain, tapi sistemnya sama, kita mengolah sama kayak anak-anak kitchen, kita yang ngolah datanya mentah nih, gimana caranya data itu jadi bagus dilihat sama semua departemen atau tamu. Jadi apa yang harus kita masukkan di sana, bumbunya apanya juga sama. Jadi kalau kita hilang perintilannya sedikit aja, berarti rasanya juga nggak enak. Jadi itulah, jadi reservasi itu dapurnya di front office. Kalau setelah di front office, mungkin kalau dulu front office atau reception itu tidak ngurus yang namanya reservasi. Tapi kalau sekarang di sini semua harus bisa. Even e-commerce saya kasih tahu sama anak-anak, walaupun tidak terlalu harusnya mengganti harga, tapi at least mereka bisa membuka online itu kayak apa sih, promo di online itu kayak apa sih gitu. Nah jadinya kebanyakannya mungkin kalau di front office jadi akan lihat sistem. Kalau misalnya sekarang dilihat anak-anak banyak bolak-balik ke sana karena apa? Karena memang front office sekarang yang harus yang jadi waitressnya juga, waiternya juga, yang jadi GRO-nya juga. Jadi kita tetap jadi semuanya. Jadi selain dari sistem, mereka harus dibaku untuk apa ya, delivery something ke tamu sampai door-nya tamu. Kayak breakfast biasanya mungkin ada waitress, sekarang reception. Terus kalau misalnya clear up, ada yang lain kita juga gitu. Security nggak ada, kita juga gitu. Jadinya sekarang semua itu yang kita lakukan di front office untuk sekarang.